Baiklah teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang cerdas dan berbudi, pada kesempatan ini sampai pada materi pokok kita, bagaimana supaya mahasiswa bisa membuat sebuah dokumen analisis kebijakan. Jadi dalam dokumen analisis kebijakan itu ada beberapa dokumen yang bisa kita hasilkan ya di dalam dokumen analisis kebijakan tersebut. Yang pertama itu yang disebut dengan policy brief ya. Berikutnya adalah policy paper, kemudian policy memo, dan yang terakhir adalah policy poster. Jadi keempat model ini ya tentu ada karakteristik dan langkah-langkah yang harus ditempuh rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman pembelajar yang berkeinginan keras atau memiliki minat untuk dapat memberikan analisis terhadap kebijakan dan bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan-kebijakan pada policy maker maupun pada implementer kebijakan publik ya. Jadi sekiranya pengetahuan ini tentu tidak banyak bisa memberi pencerahan atau analogi-analogi yang dapat mengantarkan teman-teman untuk bisa mengerjakan sebuah produk analisis ya. Tentu harus disertai dengan latihan-latihan, kemudian banyak membaca literatur-literatur dan hasil-hasil atau draft-draft analisis kebijakan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan terdahulu atau para ahli yang sudah banyak memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan penyempurnaan kebijakan-kebijakan publik, baik itu di ranah pemerintahan daerah ya ataupun di organisasi-organisasi swasta lainnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa rekomendasi kebijakan ini tidak hanya berguna untuk kita sendiri sebagai analis ya, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami seluk-beluk persoalan yang perlu penanganan kebijakan publik, kemudian pemahaman terhadap bagaimana kebijakan publik itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien pada suatu tempat tertentu ya, di waktu yang tepat, kemudian pada kelompok sasaran yang tepat. Nah, ini juga nanti sangat berguna bagi para implementer ataupun policy maker, bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas kerja mereka dalam menghasilkan output kebijakan yang dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, menjadikan solusi yang terbaik terhadap berbagai persoalan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi pemerintah maupun swasta. Berikutnya juga, hasil analisis yang dilakukan oleh para ahli ini akan menambah khasanah perbaikan ranah teori maupun kajian-kajian yang dilakukan secara akademik yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik oleh organisasi atau lembaga institusi di mana ahli itu berada maupun bagi para ahli maupun para pembelajar lainnya di institusi lain yang sempat memperhatikan dan membaca hasil analisis kita dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan-perbaikan terhadap analisis yang mereka lakukan. Dari keempat dokumen analisis ini ya, jadi ada beberapa hal yang dimuat di dalam dokumen analisis kebijakan itu. Yang pertama adalah memuat rekomendasi kebijakan. Jadi sesederhana pun bentuk dokumennya, apakah itu policy brief, apakah policy paper, ataupun nanti berkaitan dengan yang paling sederhana adalah poster ya, itu harus memuat yang pertama adalah rekomendasi kebijakan. Jadi apa yang dianalisis itu kita menemukan daya kritisasi, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, atau apa yang membuat kebijakan-kebijakan itu diberlakukan
akan menjadi lebih sempurna atau lebih cepat dalam mencapai sasarannya. Kemudian apa yang direkomendasikan itu bahasanya yang digunakan adalah bahasa yang sangat sederhana, yang mudah dipahami oleh orang-orang yang membaca terhadap hasil analisis tersebut, meskipun dengan pengetahuan yang paling dasar. Kemudian runutan-runutan yang disampaikan itu memberikan pemahaman bahwa kajian yang kita lakukan itu memang dilakukan bertahap, ya, dapat dimengerti dan prosesnya bisa dipahami terstruktur dengan baik, ya, sehingga ada hubungan kausalitas antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, bisa menimbulkan rasionalitas yang bisa membuat orang-orang yang membaca itu menjadi percaya terhadap hasil analisis yang sudah dihasilkan. Kemudian untuk memperkuat lebih tajam lagi, perlu ada bukti-bukti yang ditampilkan di dalam analisis tersebut. Apakah itu data kuantitatif, ya, ataupun narasi-narasi kualitatif yang bersumber pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kemudian bisa juga memanfaatkan infografis, ya, jadi representasi visual informasi, ya, jadi dengan kemampuan daripada teman-teman menyusun desain grafis dari semua data yang kita miliki, kita buatkan dalam bentuk flowchart, barangkali juga dalam bentuk mapping, ya, sehingga nanti orang akan bisa menelusuri proses analisis itu dan bisa mengerti bagaimana bisa melakukan analisis itu dengan baik, bagaimana memunculkan kepercayaan publik dengan data-data yang pasti dipercaya, ya, dan sumber-sumber yang jelas, dan sumber-sumbernya itu dapat ditelusuri pada institusi-institusi yang disebut dalam analisis tersebut, ya. Kita juga bisa membuatnya dalam bentuk-bentuk penyederhanaan berupa tabel, ya, flowchart, kemudian grafik-grafik dan lain-lain. Sehingga dari berbagai model itu, ya, orang yang senang membaca grafik dia akan memahami melalui grafik. Kemudian orang yang senang dengan flowchart dia akan mencoba menelusuri berbagai persoalan itu melalui flowchart yang sudah ditampilkan di dalam hasil analisis. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang policy brief atau risalah kebijakan, ya. Jadi dokumen ringkas dan netral yang fokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan. Jadi ketika kita membaca sebuah kebijakan atau menelusuri pelaksanaan sebuah kebijakan, kita akan membuat catatan-catatan, ringkasan-ringkasan yang terstruktur, ya, yang dapat mengarahkan pada pemikiran-pemikiran bagaimana kebijakan itu bisa diceritakan dengan ringkas, lalu ditemukan titik-titik persoalan yang perlu kita berikan perbaikan atau rekomendasi. Dokumen yang memaparkan alasan rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tatanan perdebatan kebijakan. Nah, ini menurut Young dan Kuing. Jadi dokumen itu harus mampu menampilkan berbagai persoalan yang diperdebatkan dalam forum-forum publik, ya, atau diskusi-diskusi atau FGD, ya, atau proses dari pengambilan keputusan, di mana di situ ada perdebatan berbagai alternatif yang dikemukakan oleh para policy maker, ya. Mungkin juga para implementer ketika melaksanakan tentu ada meeting-meeting tertentu untuk membahas. Nah, itulah yang kita ringkas untuk mempertemukan titik temu dari persoalan-persoalan tersebut yang membutuhkan sentuhan dari para akademisi ataupun ahli, ya. Di situ akan menjelaskan dan meyakinkan urgensi terkait, ya, persoalan-persoalan yang dibahas, terkait dengan alternatif-alternatif yang ditawarkan. Kemudian juga dokumen itu menyajikan rekomendasi-rekomendasi penyelesaian sebuah persoalan, bahkan sampai generalisasi untuk menawarkan sebuah keputusan
yang harus diperbaiki dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Memberikan bukti yang mendukung rekomendasi tersebut. Jadi tentu untuk memenangkan sebuah persaingan terhadap ide atau gagasan alternatif yang ditawarkan itu, kita harus kuat di dalam memahami atau menampilkan data. Kemudian kita juga mampu menjelaskan data yang kita miliki, ya, bagaimana data itu berpengaruh terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi yang akan kita selesaikan. Policy brief dapat segera dibuat pada saat dibutuhkan, tidak menunggu hasil riset kebijakan selesai dan disampaikan pada saat yang tepat. Jadi ketika kita sudah melakukan pembacaan cepat, ya, kemudian juga menelusuri sebuah hasil output kebijakan, kemudian menelusuri implementasi sebuah kebijakan gitu ya, dengan beberapa teman-teman, kemudian kita diskusi, muncullah risalah-risalah yang bisa kita tampilkan untuk memberikan solusi atau perbaikan terhadap sebuah kebijakan. Jadi policy brief ini bisa diminta oleh organisasi tertentu atau organisasi pemerintah atau instansi-instansi pemerintah. Bisa juga dengan kesadaran sendiri kita sebagai pengamat kebijakan publik melakukan semacam pantauan, ya, kemudian semacam verifikasi, evaluasi terhadap kebijakan demi kepentingan masyarakat banyak. Ketika misalnya kita melihat ada sebuah kebijakan dilaksanakan, terus ada penolakan-penolakan yang serius dari beberapa kelompok masyarakat, kemudian juga kita sebagai akademisi melihat bahwa kebijakan yang dilaksanakan mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, sehingga kita sebagai akademisi tertantang untuk kenapa sih kebijakan ini kok tidak berujung pada peningkatan kualitas masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, malah sebaliknya setelah ada kebijakan ini masyarakat seperti biasa saja, ya, yang miskin makin banyak, ya, kemudian yang kalau misalnya kebijakan transportasi jalannya makin krudit, ya, pungutan-pungutan liar makin banyak, kemudian sana sini terjadi kemacetan dan seterusnya. Nah, maka ketertarikan sebagai akademisi untuk memperbaiki bagaimana kebijakan transportasi itu harus diberikan solusi yang tepat supaya terjadi perbaikan-perbaikan di masa depan. Jadi dalam hal ini policy brief ini tidak perlu tebal gitu ya, singkat, jelas, tetapi bisa memberikan draft yang penting bagi policy maker sebagai menyusun langkah-langkah dalam usaha memperbaiki kebijakan maupun dalam usaha perbaikan dalam implementasi kebijakan. Barangkali jumlahnya tidak lebih dari 8 halaman, ya. Jadi 6 sampai 8 halaman kita sudah cukup untuk membuat policy brief ini. Nah, struktur yang bisa dikembangkan atau komponen-komponen dari policy brief ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan secara sederhana. Mungkin nanti teman-teman bisa mengacu pada pedoman yang lain, ya. Saya mencoba untuk meringkas beberapa hal yang pernah saya alami sebagai seorang analis kebijakan, ya. Yang pertama tentu di policy brief itu ada judul, ya, singkat, jelas, kurang dari 12 kata dan sangat informatif, ya. Kemudian menarik minat untuk membaca. Bagaimana keahlian dari para analis atau akademisi itu dalam menampilkan sebuah tema terkait dengan policy brief ini. Jadi judul yang baik, menarik, ya, menantang bagi setiap orang yang membaca. Ada apa sih terhadap kebijakan transportasi? Ada apa sih terhadap kebijakan-kebijakan kemiskinan? Nah, itu kita akan tampilkan sedemikian rupa sehingga orang tertarik membaca. Jadi awalnya kita mulai dari judul, kemudian daftar isinya menunjukkan rincian garis-garis besar
dari substansi policy brief, keterkaitan antara komponen policy brief ya. Jadi di pendahuluan, kemudian ada latar belakang, ada permasalahan yang dibahas yang paling urgen, kemudian ada sedikit pembahasan kan gitu ya. Sehingga nanti di situ juga bermain beberapa kajian teori ya, kemudian kita perlihatkan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman terhadap kebijakan. Selanjutnya, executive summary akan membuat rumusan masalah mengapa masalah itu penting, akar masalah juga solusi atas masalah dan pelaksana solusi. Jadi kita butuh membuat executive summary. Jadi para policy maker dan implementer itu akan cukup dengan membaca executive summary itu sudah memahami sebagian besar dari isi policy brief tersebut. Jadi kita sebagai analisis itu tidak hanya penting untuk menampilkan data-data, kemudian juga menampilkan analisis-analisis, tapi kita juga harus pinter di dalam membuat executive summary ini. Kadang executive summary ini juga dipublikasikan ya. Jadi membuat teman-teman yang ingin memberi kontribusi terhadap kebijakan tertentu, kita bisa melihat executive summary yang sudah dipublikasikan pada laman-laman tertentu yang bisa menarik para analis ya, para teman-teman yang tertarik terhadap kebijakan-kebijakan tertentu juga nanti bisa memberi ketertarikan terhadap para investor yang berkaitan dengan mungkin program-program yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah diberikan rekomendasi ya, sehingga nanti akan bisa memicu sumbangan-sumbangan pemikiran yang baik itu dari swasta maupun pemerintah. Bahkan juga tidak kalah pentingnya nanti executive summary ini kalau bisa ditampilkan dalam bahasa internasional, itu bisa juga memberikan gambaran tentang sebuah kebijakan yang perlu mendapatkan kontribusi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan hubungan internasional ya. Kemudian di dalamnya ada pendahuluan terdiri dari latar belakang, kemudian masalah kebijakan, beberapa dukungan data yang ditampilkan yang membuat para analis dan para pembaca itu ingin meneruskan bacaannya. Kenapa ini penting gitu ya? Apa sih yang melatar belakangnya? Tentu kita akan melihat data-data empiris yang ditampilkan di dalam analisis tersebut. Kemudian efek dari masalah dengan bukti-bukti dan contoh, akar masalah dengan bukti dan contoh ya. Dan policy question, mengapa substansi yang dibahas itu penting. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting daripada kebijakan publik itu untuk bisa menarik perhatian baik oleh policy maker, kemudian analis-analis yang lain, supaya bisa memberikan kontribusi selama proses policy brief ini belum menjadi sebuah rekomendasi kebijakan. Kemudian juga ada kritik terhadap kebijakan. Jadi kenapa sih harus dibahas ya? Apa kekurangannya? Apa yang perlu ditampilkan? Tentu kita dalam mengkritik itu harus berdasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang ada, sehingga akan memberikan keberimbangan gitu ya antara sisi positif daripada kebijakan tersebut, juga dari sisi kekurangan atau negatif dari kebijakan tersebut. Karena perlu kita sadari bahwa baik di kalangan analis maupun kalangan para policy maker dan implementer itu ada yang pro dan kontra. Tentu akan kita memberikan perimbangan-perimbangan data yang bisa memperkuat atau memperbaiki kondisi-kondisi real yang sudah ditemukan tersebut ya. Kemudian alternatif dan rekomendasi kebijakan. Jadi alternatif kebijakan yang dilakukan, kriteria yang digunakan dalam menetapkan rekomendasi alternatif kebijakan yang sudah kita bahas tersebut ya. Jadi tentunya
selain membahas dengan teman-teman yang sudah ahli, tapi sebelumnya kita sudah menggali data dari beberapa sumber yang terpercaya, dan juga data-data baik itu dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang bisa kita dapatkan. Kemudian tidak cukup itu kita menganalisis, kita juga akan mendiskusikan data-data tersebut dalam bentuk diskusi, baik itu dari sumber para pelaksana, sumber dari kelompok sasaran, sumber dari ahli lainnya, juga kita memperbandingkan dengan sumber-sumber hasil penelitian terdahulu dari teman-teman yang sudah pernah melakukan di tempat lain dalam persoalan-persoalan yang sama. Jadi kita di situ akan mengadakan triangulasi sehingga ditemukanlah alternatif yang paling efektif dan efisien menurut analis kita. Kemudian ada kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan penekanan pada rekomendasi yang diberikan. Jadi kesimpulan di sini tentu kita berdasarkan data yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Tertariklah sebuah kesimpulan yang bisa kita garis bawahi untuk bisa menjadikan semacam generalisasi dari sebuah hasil temuan untuk menjadi rekomendasi sebuah kebijakan. Kemudian di paling terakhir juga ada appendix, lampiran jika ada terkait dengan data-data pendukung ya. Kemudian juga melibatkan beberapa kepustakaan yang ada. Nah, ada beberapa keuntungan dari policy brief ini. Yang pertama adalah ringkas, sederhana, tampil menarik ya, perlu tampil menarik, banyak gambar sehingga tidak perlu berpikir banyak. Ada visualisasi yang mudah dimengerti ya. Kemudian ada tampilan-tampilan gambar yang membuktikan bahwa dampak dari sebuah kebijakan seperti itu ya. Mungkin juga kita bisa kalau misalnya masih dalam bentuk kebijakan yang belum dilaksanakan, kita bisa juga menganalisisnya yang kemungkinan ke depannya akan memberikan dampak tertentu ya. Mungkin kita dari hasil penelusuran kepustakaan, dari hasil penelusuran pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh orang-orang yang kita wawancarai, data-data yang membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan itu di tempat lain sudah pernah dilaksanakan. Dampaknya seperti ini ya, kita bisa memperlihatkan fakta-fakta yang sudah dimunculkan akibat dari sebuah kebijakan yang sama. Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset dan dapat disampaikan tepat waktu. Jadi ini mungkin hanya membutuhkan waktu singkat, survei-survei ya, dan diskusi-diskusi, kemudian telaah-telaah terhadap beberapa kebijakan yang kita miliki sebagai semacam risalah sebuah kebijakan ya. Kemudian dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan informasi pada policy maker, orientasi pada pengguna yang sangat kuat. Jadi tentu misalnya kalau dalam kebijakan kemiskinan, kita tidak akan membahas secara umum dari keseluruhan penyebab kemiskinan ya, tapi kita akan fokus pada poin-poin tertentu ya. Misalnya kemiskinan itu disebabkan oleh rendahnya pendidikan ya. Kita akan fokus pada posisi rendahnya pendidikan masyarakat. Misalnya kalau kita mendapatkan di bagian kesehatan masyarakat, kita akan fokus di situ ya. Kemudian dari sisi pendapatan per kapita masyarakat kita akan fokus di situ. Sehingga kita memiliki tujuan khusus, waktunya singkat ya. Kemudian juga memperbaiki tidak pada keseluruhan kebijakan tersebut, tapi pada poin-poin tertentu yang kira-kira paling urgen berdampak terhadap penyelesaian persoalan dalam kebijakan tersebut. Bisa menggambarkan logika kebijakan secara mudah. Jadi masalahnya bisa terurai secara baik ya, bisa membuka pemikiran baik policy maker maupun implementer bahkan kelompok sasaran untuk memunculkan partisipasi secara sempurna daripada kelompok sasaran tersebut. Kemudian bisa memverifikasi sebab munculnya masalah ya. Kemudian juga bisa menampilkan pilihan-pilihan alternatif yang bisa diambil oleh policy maker atau implementer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tersebut.
Nah, sehingga pada akhirnya nanti policy briefing ini memiliki ciri-ciri tertentu ya dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Jadi kita akan mendapatkan karakteristik dari policy brief ini. Yang pertama fokus ya. Jadi seluruh aspek dalam policy brief harus fokus pada pencapaian tujuan untuk memuaskan target audiens. Jadi sasarannya jelas ya, pokok permasalahannya jelas, kita batasi ya tidak meluas sehingga kita memiliki fokus dan bisa menyelesaikan tepat waktu, tidak menghabiskan energi cukup banyak. Cukup memberikan kepuasan pada sektor-sektor mana yang dipentingkan oleh mereka untuk diperbaiki. Kemudian profesional, not akademik ya. Jadi audiens policy brief ini lebih berkepentingan terhadap perspektif penulis tentang masalah dan solusi yang berbasis pada bukti-bukti baru daripada terhadap prosedur ilmiah yang diterapkan dalam proses pengumpulan data. Jadi tentu akan berbeda dengan karya-karya tulis ilmiah yang ditampilkan di perguruan tinggi sebagai kewajiban mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan. Tentu di situ akan banyak mengemukakan teori-teori ya, kemudian perdebatan teori ya, kemudian juga mencari gap-gap antara teori lama dengan teori baru, kebijakan lama dengan kebijakan baru ya kan. Kita akan menampilkan banyak hal-hal yang demikian. Tetapi di dalam policy brief ini kita lebih fokus pada praktis kebijakan tertentu, mencari solusi-solusi terhadap kebijakan tertentu yang tersumbat ya, sehingga kita tidak lagi banyak menampilkan teori-teori atau kajian-kajian yang bersifat ilmiah gitu ya, atau harus mengikuti prosedur-prosedur ilmiah ya, harus misalnya metodenya harus dijelaskan panjang lebar kan gitu ya, fokusnya dijelaskan panjang lebar tidak sedemikian rupa, tetapi kita akan membuat draft itu dalam 8 halaman, itu harus memuat semua hal-hal yang dipentingkan oleh policy maker ataupun implementer tatkala mereka membutuhkan bantuan kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebijakan publik ya. Kalau toh misalnya ada daftar pustaka, mungkin di situ tentang terkaitan sumber data kan gitu ya. Kemudian mungkin ada salah satu teori penting yang perlu dipergunakan di dalam menganalisis permasalahan-permasalahan tertentu. Jadi kita tidak banyak menggunakan metode di situ ya, tidak banyak menyadur hasil-hasil metode orang lain di situ, tidak. Tapi kita harus menampilkan hal-hal yang praktis yang bisa digunakan secara langsung di dalam memperbaiki kebijakan tersebut. Kemudian evidence base ya, yang diharapkan audiens dalam policy brief selain argumen yang rasional, juga dukungan bukti adanya permasalahan dan konsekuensi dari pemilihan terhadap solusi tertentu. Nah, evidence base ini artinya apa yang ditampilkan itu berbasis data, apa yang ditampilkan itu berbasis fakta-fakta ilmiah yang sangat berkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Kemudian nanti persoalan-persoalan itu akan memberi dampak apa ya. Kemudian nanti solusi ini mungkin kita akan menawarkan 3 alternatif dengan kelebihan dan kekurangan dari alternatif-alternatif tersebut ya. Kemudian limited ya, karena faktor pendanaan sumber daya yang terbatas, policy brief ini mesti difokuskan pada satu masalah tertentu saja ya. Seperti tadi misalnya kalau masalah kemiskinan, kita mungkin terkait dengan kesehatan, mungkin terkait dengan pendapatan masyarakat dan seterusnya ya. Jadi kita memiliki sumber daya baik dari anggaran maupun dari sisi waktu, kemudian juga orang-orang yang dilibatkan itu cukup terbatas ya. Kemudian policy brief tidak memerlukan banyak halaman. Jadi cukup 6 sampai 8 halaman yang memuat 300 kata. Jadi singkat, jelas, sederhana, mudah dipahami dan bisa diimplementasikan secara cepat dan tepat waktu. Jadi yang terakhir adalah yang berikutnya adalah understandable ya. Policy brief
mesti mudah dipahami baik dari sisi kejelasan dan kesederhanaan bahasa maupun dari penjelasan dan alasan yang dikembangkan di dalamnya. Jadi seperti tadi saya sampaikan itu harus penuh dengan kemampuan menerjemahkan data itu dalam bentuk risalah yang sederhana, mudah dipahami, ya. Kemudian juga bisa dilaksanakan secara baik oleh policy maker ataupun implementer, ya. Kemudian yang berikutnya adalah aksesibilitas, ya. Jadi dokumen policy brief mesti mudah digunakan oleh target audiens. Jadi aksesibel, jadi mudah diterapkan. Jadi tidak perlu perantara, tidak perlu lagi apa istilahnya itu kupasan-kupasan lagi, didiskusikan lagi, ya, sehingga kita memberikan solusi tetapi tidak selesai, ya, menimbulkan masalah baru gitu, ya. Jadi perlu lagi kita melakukan simulasi-simulasi yang tentunya memperpanjang dari waktu perbaikan kebijakan tersebut. Kemudian promotif, ya, atau promosional, ya. Jadi tampilan dokumen policy brief harus mengesankan dan menarik minat target audiens untuk membacanya. Jadi ringkas, ya, kata-katanya itu penuh motivasi, ya. Ada memancing keinginan untuk perbaikan, keinginan untuk berubah, ya, menantang orang untuk melakukan tindakan tersebut sesuai dengan arahan dalam policy brief itu. Ya, kok kayaknya ini kalau dilaksanakan mudah loh. Oh, kayaknya ini benar gitu. Oh, kayaknya ini ada di tempat kita. Dan ternyata kita keliru di situ. Benar, kita harus diperbaiki di sini dan seterusnya. Mereka merasa yakin dari hasil analisis kita itu memang mereka merasa kurang untuk melaksanakan. Nah, kemudian keyakinan itulah akan merubah bagaimana menyempurnakan apakah dalam perbaikan dari tataran policy maker maupun dalam tataran pelaksanaan, ya. Kemudian praktis dan visible, ya. Nah, kemudian bahwa argumen yang dikembangkan dalam policy brief harus didasarkan pada hal-hal yang benar terjadi. Selain itu, rekomendasi yang ditawarkan juga mudah diterapkan oleh target group. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa mereka merasa policy brief yang ditampilkan itu disajikan itu memang semuanya itu ada di sekitar mereka gitu, ya. Jadi merasa tidak jauh dari teknologi mereka merasa mudah untuk melakukannya, ya. Dan mungkin sentuhan kita itu akan mengingatkan mereka, merasa diingatkan bahwa mereka sebenarnya sudah punya teknik-teknik untuk mengimplementasikan, ya, kemudian juga ide-ide dan gagasan yang sama dan mirip mungkin dengan gagasan yang kita tawarkan, sehingga mereka sangat mudah dan menarik untuk berkecimpung langsung untuk memperbaiki kondisi kebijakan yang ada. Nah, demikianlah penjelasan saya terkait policy briefing. Jadi salah satu dokumen yang akan dihasilkan di dalam analisis kebijakan. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendownload contoh-contoh policy brief ini cukup banyak, ya, untuk belajar bagaimana kita bisa membuat dokumen-dokumen dalam bentuk policy brief, ya. Jadi kita lebih banyak membaca literasi-literasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, ya. Apa-apa saja yang perlu dipahami, ya, tentang target group misalnya apa saja yang perlu dipahami, apa yang diperlukan kontribusi dari target group, ya. Kemudian dari policy maker apa saja yang harus mereka miliki, ya, tujuan-tujuan apa yang harus mereka capai dan seterusnya, sehingga semakin banyaknya pengetahuan yang saudara miliki tentang kebijakan publik, baik itu dari analisis, dari policy making, ya, kemudian dari implementasi kebijakan, maka kita semakin baik di dalam melakukan analisis kebijakan. Nah, demikianlah penjelasan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa memunculkan diskusi yang sangat
penting untuk memperbaiki kualitas kemampuan daripada para pemikir, para analis, ya, para evaluator tentang kebijakan publik. Terima kasih.